bercerita tentang kisah kesabaran Nabi Ismail dan sejarah Islam. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah yang berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya. Kurban jumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepadanya, kata Nabi Ibrahim. Sebagai ungkapan salah Sarah istrinya belum juga mengalah. Kemudian Sarah menyarankan agar Ibrahim menikahi Hajar, budaknya yang negro yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Anak itu pun diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Ketika usia Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, pada malam ke-8 di bulan Zulhijjah, beliau bermimpi seperti ada yang menyeru, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Di pagi harinya, beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Pada malam ke-9 di bulan Zulhijjah, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Dan kemudian tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Pada malam berikutnya lagi, beliau mimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya, beliau pun bertekad untuk melaksanakan nazarnya itu. Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk yang pertama kalinya, maka beliau memilih domba-domba yang gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tetapi tiba-tiba api datang menyantapnya, dan beliau mengira bahwa perintah dalam mimpinya itu telah terpenuhi. Pada mimpi untuk yang ketiga kalinya, seorang ada yang menyeru, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail." Beliau terbangun seketika dan langsung memeluk Ismail sembari menangis hingga waktu subuh tiba. Untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, beliau menemui istrinya terlebih dahulu. Beliau berkata, "Danjanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, sebab ia akan mengajak untuk putramu kepada Allah." Hajar pun segera menjajani Ismail dengan pakaian yang paling bagus, serta mengisiri rambutnya. Kemudian beliau bersama putranya berangkat menuju suatu lembah di daerah Mina dengan membawa tali yang dibilas-bilas. Pada saat itu iblis terkutuk, sangat luar biasa sibuknya, mondar-mandir ke sana kemari. Ismail yang melihatnya pun segera menghampiri ayahnya. "Hai Ibrahim, tidakkah kau perhatikan anakku yang lapar dan lusuh itu?" Seru si ibu. "Benar, namun aku diperintahkan untuk itu menyembelihnya," jawab Nabi Ibrahim. Setelah gagal membujuk ayahnya, iblis pun pergi menemui ibunya. Iblis berkata, "Mengapa kau hanya duduk-duduk tenang saja? Padahal suamimu membawa anakku hanya untuk disembelih." Goda si iblis. "Untuk apa seorang ayah menyembelih anaknya?" jawab Hajar kembali bertanya. "Dia menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu," kata si iblis meyakinkan. Seorang nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat kebatilan. Seandainya itu benar, nyawaku sendiri pun siap dikorbankan demi tugasnya yang mulia itu. Apalagi dengan hanya mengorbankan nyawa anakku saja, hal itu belum berarti apa-apa, jawab Hajar dengan marah. Iblis pun gagal kemudian kedua kali.
Ismail, "Mengapa kau hanya bersenang-senang saja? Padahal ayahmu membawamu ke sini hanya untuk menyembelihmu." "Untuk apa ayah menyembelih diriku?" jawab Ismail dengan heran. "Ayahmu menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu." "Demi perintah Allah, aku siap mendengar. Aku patuh dan aku akan melaksanakan dengan sepenuh jiwa dan ragaku," jawab Ismail dengan mantap. Ketika iblis sedang merayu dan menggodanya dengan kata-kata lain, mendadak Ismail memungut setingkat kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke arah iblis hingga butalah matanya sebelah kiri. Sesampainya dunia, Nabi Ibrahim berterus terang kepada putranya, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku memilih. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." "Ya, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan untukmu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Untuk melaksanakan tugas ayahnya tersebut, Ismail berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, ikatkanlah tanganku agar tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Telungkupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah sehingga menimbulkan rasa iba. Singkingkanlah dengan baju ayah agar tidak terkena percikan jarak sedikit pun sehingga dapat mengurangi pahala. Tajamkanlah pedang dan goreskan segera ke leherku ini agar lebih mudah dan cepat proses manusia. Lalu bawalah pulang bajumu dan serahkan kepada ibu agar menjadi kenangan baginya. Serta sampaikan pula salam, wahai ibu, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu sehingga menambah bela sungkawa ibu padaku." Kemudian Nabi Ibrahim menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya. Namun beliau tak mampu menggoreskannya karena pedangnya selalu terlempar. Ismail berkata, "Wahai ayahanda, lepaskan tali mengikat tangan dan kakiku agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintahnya. Goreskan lagi ke leherku agar para malaikat mengetahui bahwa diriku taat kepadanya." Kemudian Nabi Ibrahim melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya. Lalu beliau wajahkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke leher putranya. Namun beliau tak mampu menggoreskannya karena pedangnya selalu tertentang. Tak puas dengan kemampuannya, lalu beliau menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu dan batu itu pun terbelah menjadi dua bagian. "Hai pedang, kau jangan membelah batu, tapi kenapa kau tak mampu menembus daging?" gerutu beliau. Atas izin Allah dan menjawab, "Hai Ibrahim, kau menghendakiku untuk menyembelih, tapi Allah Sang Penguasa alam semesta berfirman, jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah?" Menurut satu riwayat, bahwa Ismail diganti dengan seekor domba kibas yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil, dan selama itu domba ini hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu, dan ia masih sempat melihat ketika Nabi Ibrahim menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Dan pada saat itu alam semesta beserta seluruh isinya bertakbir mengagungkan kebesaran Allah atas kesabaran kedua
Malaikat Jibril langsung mengagunkan asma Allah